Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah. Kota yang keberapa nih teman-teman semua ya? Luar biasa. Udah ya adaptasinya nih. Ya, udah. Jangan terlalu banyak mager ya. Gerakin. Beres sholat subuh kalau masih tunduh. Bantu orang tua ya, nyuci piring ya. Bersih-bersih ya. Piring bersih-bersih lah macam-macam lah. Yang penting mau sare lah. Coba pagawean. Coba pegawaian mah ada gajian. Gak apa pahala ya, pahala di bulan Ramadan insya Allah dilipat gandakan ya. Insya Allah ya. Nah, alhamdulillah sebelum kita mulai seperti biasa kita buka dulu dengan membaca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ahla nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pertemuan kedua kita pada pesantren kali ini adalah membahas terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Ramadan apa Ramadan? Ramadan. Ramadan. Nah, ya. Ramadan kalau bahasa Indonesianya Ramadan pakai H. Ya. Baik, nah alhamdulillah sudah ada Ustadz Fahmi yang hari ini insya Allah akan kemudian membahas terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Apa saja keutamaannya? Mari kita simak ya dari paparan Ustadz Fahmi. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ani hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di bulan yang dimuliakan, ya, penuh keberkahan dan pahala insya Allah berlimpah bagi yang mau. Ya, karena disodorkan banyak keutamaan. Kalau kitanya tidak tergerak, kitanya tidak mau, ya nggak bisa. Ya, disodorkan misalnya ada barang yang bagus, gratis. Kalau nggak mau nggak bisa dapat. Ya. Nah, maka kita bentuk, ya, pemahaman, kesadaran, sehingga kemudian keutamaan yang ada di depan mata kita, ya, kita menghiasi, ya, mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh amal soleh itu, ya, agar kita mendapatkan keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita tahu keutamaannya, makanya bunga yang lain. Betul. Mungkin orang nggak mau tuh karena nggak tahu. Nah, kalau sudah tahu mudah-mudahan jadi mau. Insya Allah. Pas aja nih Ustaz keutamaannya. Ya, sebagaimana kemudian di Muqaddimah disampaikan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang pertama, Ramadan adalah bulan di mana kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Masya Allah. Bahkan ada beberapa riwayat ulama itu menyebutkan kitab suci yang lainnya juga diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan suhuf seperti Nabi Ibrahim dan sebagainya itu dibulankan di bulan Ramadan, begitu. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana kemudian Al-Qur'an adalah syahrul Qur'an. Ramadan adalah syahrul Qur'an. Jadi Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an, ya. Kenapa bulannya Al-Qur'an? Sebagaimana kemudian firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Bahkan kemudian ini jadi peringatan yang diperingati oleh kaum muslimin, ya. Nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah, betul. Tanggal 17 Ramadan, ya, kita berkumpul, ya, di masjid, di majelis untuk kemudian peringatan Nuzulul Quran. Baca Quran kan biasanya, khataman Quran di malam 17 Ramadan begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan kemudian banyak ayat yang menjelaskan bagaimana kemudian Ramadan itu sebagai bulannya Al-Qur'an, syahrul Qur'an, gitu, ya. Bahkan kan kebiasaan orang yang kemudian nampak berbeda dengan kebiasaan bulan yang lainnya di bulan Ramadan adalah baca Quran. Masya Allah. Di mana-mana baca Quran, tadarusan, ya, tilawah Quran, ya, kultum dan seterusnya. Itu berkaitan semua dengan Al-Quran, ya. Maka sesuatu yang disandarkan dengan Al-Quran itu, maka Allah muliakan, gitu. Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran sebagai risalah yang diajarkan kepada umat manusia, maka Allah muliakan Nabi Muhammad. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu kemudian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu, ya. Sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran, maka Allah muliakan. Maka kalau kita ingin dimuliakan, maka dekatlah dengan Al-Quran, gitu. Ya, dekat-dekat dengan Allah, jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh, nanti Allah aja. Jangan jauh-jauh, nanti kangen. Ya, maka itu. Kenapa kok kemudian istimewanya Ramadan kemudian karena adanya diturunkannya Al-Quran? Karena Al-Quran ini bukan sekedar kemudian bacaan, tapi hudal linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Jadi hudan itu petunjuk, linnas bagi manusia, begitu. Jadi tidak sekedar bacaan yang dibaca kemudian kita dapat pahala dari apa yang kemudian kita baca di Al-Qur'an, tapi itu menjadi petunjuk, pedoman, ya. Kalau kalian misalnya berkunjung ke tempat yang belum tahu alamatnya, kita nanya ke Google Map, ya. Google Map menunjukin tempat yang kita ingin tuju, kan. Nah, Al-Quran itu menunjukkan tempat di mana tempat itu adalah balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Petunjuknya dari mana kita bisa dapat surga, dapat balasan yang baik dari Allah? Petunjuknya dari Allah. Ya. Udah linas itu yang kemudian menjadi petunjuk bagi manusia, yaitu Al-Qur'an. Wa bayyinatil minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an itu yang menjelaskan, ya, ngasih gambaran ke kita bahwa mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Karena kalau baik dan buruk itu sesuai dengan persepsi manusia, perasaan. Dengan perasaan apalagi, wah itu kan beda-beda. Ya, bisa Ilham mungkin beda dengan saya. Teman-teman yang ada di rumah juga mungkin beda. Ya, menurut saya mah dia baik. Oh enggak juga. Nah, Baik, itu sampai jajanan soalnya. ya, kalau persepsi, ya, baik dan buruk itu menurut manusia, maka setiap manusia akan punya standar yang berbeda. Tapi Allah mengatakan wal furqan. Jadi Al-Qur'an itu sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, yang hak dengan yang batil, gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita ingin tahu mana yang halal haram, ya, benar salah, baik buruk, itu rujukannya adalah Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan benar maka benar, Allah mengatakan salah maka salah, Allah mengatakan halal maka halal. Jangan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah, dibalik gitu. Yang boleh jadi nggak boleh, ya. Yang haram jadi boleh. Nah itu tidak boleh. Maka, nah itu keistimewaan yang pertama dalam bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Di bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu luar biasa tuh ya teman-teman semua. Jadi ketika kemudian kita paham betul bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, harusnya kita makin semangat ketika masuk bulan Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau yang belum bisa baca Quran, ya, belajar agar bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau sudah bisa ya sudah, tinggal dibaca. Ya, dibaca beres sholat fardu, ya, untuk kemudian baca setiap beres sholat subuh misalnya, baca zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Siap beres sholat fardu, ya, kalau isya langsung taraweh biasanya kan, ya, beres sholat taraweh atunya tadarus kan, itu tadarus beres sholat taraweh, ya. Insya Allah kita harus menyatakan gitu, satu bulan ini minimal satu kali hatam. Gimana caranya Pak? Itu tebal gitu. Wah, ya ini dipartisi, dibagi-bagi. Tadi ya, kalau dipartisi satu juz itu kurang lebih dalam Al-Quran sekitar 10 lembar. Maka beres sholat fardu 2 lembar, 2 lembar, 10 lembar. Ya. Beres ya. Sebelum bulan Ramadan berakhir, insya Allah kita sudah hafal. Ya. Karena di awal beratnya, kalau sudah biasa 2 halaman cukup, kurang gini. Lanjut 3 halaman, 4 halaman. Ya. Nah, maka teman-teman semua di bulan Ramadan ini mudah-mudahan, ya, sebagaimana tadi saya pernah sampaikan, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka kita juga harus semangat ketika membaca Al-Quran, juga mempelajari Al-Quran. Ya. Maka jangan bosan-bosan ketika mendengar ceramah, misalnya isinya Al-Quran dia, Al-Quran dia. Ya, memang begitu. Karena Al-Quran itu memang petunjuk hidup teman-teman semua. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga difahami untuk kemudian nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena nggak mungkin kita masuk surga kalau nggak pakai jalan Al-Quran. Nggak mungkin teman-teman semua. Orang dalam. Punya orang dalam, waduh ya. Nggak mungkin juga kita kemudian akan selamat hidup di dunia, ya, kalau kita tidak pakai Al-Quran. Maka teman-teman semua, Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga dipahami, ya, dipahami untuk kemudian nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak cukup paham kan? Karena banyak orang yang paham sholat wajib misalnya. Nah, itu sudah dikabarkan di dalam Al-Quran, ya. Sholat wajib, ya. Sholat fardu itu wajib. Karena sholat fardu yang wajib, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wajib. Sudah tahu. Nah, itu tidak cukup sekedar tahu, tapi juga harus diamalkan. Sholat. Puasa wajib. Ya, dalam Al-Quran puasa itu wajib. Al-Baqarah ayat 183, ya. Wajib. Tapi tidak juga semuanya melaksanakan. Ayo nutut puasa. Nah, ya. Maka teman-teman semua baca, amalkan, pahami, amalkan. Nah, selain daripada Ramadan ini bulan Al-Quran, apalagi sebenarnya keistimewaan bulan Ramadan ini? Dalam hadisnya Nabi mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul barakah." Jadi telah datang bulan Ramadan,
Syahrul Mubarak. Jadi bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, berkah penuh. Dibuktikan dengan apa? Ya, dibuktikan dengan kataballahu alaikum siyamuhu. Jadi yang pertama Allah memerintahkan kita untuk siam, puasa, berpuasa. Ya, berpuasa itu menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Filosofinya kalau kita berpuasa, apa yang dirasakan? Lapar, haus. Kita akan merasa apa namanya? Berempati pada orang yang kemudian selama ini tidak makan atau susah makan gitu. Selama ini kekurangan makanan dan seterusnya. Yang biasanya makan cuyo dan seterusnya. Wah, bubur, soto pagi-pagi, siang sudah ngebaso, nasi padang wah dan seterusnya. Nah, hari ini kita diajarkan untuk berempati. Bagaimana kemudian merasakan ya, sebagaimana saudara kita merasakan ketika kekurangan makanan. Nah, itu empati. Ya, kita diajarkan untuk empati. Terlebih lagi kemudian makna siam yang dijelaskan oleh para mufassir itu tidak sekedar kemudian menahan lapar dan haus, tapi menahan dari segala hal yang bisa jadi menghilangkan pahala puasa. Wah, puasa. Teman-teman hati-hati gitu. Nabi mengatakan banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Ya. Pahala nanti. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, tidak bisa menahan matanya, tidak bisa menahan telinganya, lidahnya, tangannya, kakinya, ya, dari hal yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersama puasa, tapi ngomongkan batur misalnya, ya. Tebatal puasanya, tapi pahalanya hilang. Ya. Puasa puasa, tapi bogoy puasa. Tebatal puasanya, tapi hilang pahalanya. Ngelengit. Ya. Semangat puasa namanya di semangat Begitu. lain. Contohnya Ke menang pahala bunga rugi karena ya. Karena penuh keberkahan. Kenapa? Karena orang senantiasa kemudian menjalankan perintah. Orang menahan hawa nafsunya, orang merasakan berempati kan. Ketika orang berempati maka apa namanya? Tujuannya agar dia juga kemudian menolong orang sesama muslim yang kemudian selama ini kekurangan gitu, membantu ada rezeki kemudian. Akhirnya kan merasa oh iya. Saudara-saudara sebagian dari saudara-saudara kita ketika kekurangan itu mereka merasakan lapar dan haus yang kita rasakan hari ini ketika berpuasa gitu. Kalau kita hanya di bulan Ramadan, mereka setiap tahun, sepanjang tahun begitu, Mas. Bisa jadi kekurangan gitu ya. Nah itu mengundang keberkahan. Nanti akhirnya kemudian kita saling berbagi. Bahkan kemudian dianjurkan untuk apa namanya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kan gitu. Bahkan pahalanya kan luar biasa. Allah beri ganjaran bagi orang yang ngasih makan, ya, berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, pahalanya apa namanya utuh puasanya tanpa dikurangi sedikit. Jadi pahala orang yang berpuasa itu untuk kita sama, kita juga dapat bagiannya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Nah ini teman-teman nih luar biasa ya. Takjil tidak seberapa padahal tadi ya. Bahkan kemudian hanya satu butir kurma setes air, satu teguk air lah. satu teguk air. Tetes. Satu teguk air itu menjadi pahala bagi kita. Oh, satu tetes orang. Kalau ngap apa? Terus gitu boleh. Nah itu keberkahannya Syahrul Mubarak. Jadi kita diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian apalagi Nabi mengatakan tuhfatul abwaba jinan. Jadi Allah membukakan pintu surga selebar-lebar. Orang beriman mana yang tidak bahagia? Ya, pintu surga dibuka lebar. Orang beriman mana yang tidak mau masuk surga? Gitu maksudnya. Filosofinya, orang beriman mana yang tidak mau masuk surga? Maka di bulan Ramadan itu Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Kesempatan untuk masuk surga di bulan Ramadan itu dibuka maksudnya. Beramal soleh, ya, apalagi berbuat baik dan seterusnya, ya, itu dibuka lebar di bulan Ramadan sehingga kemudian Allah kabarkan pintu surga itu. Sementara pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ya. Filosofinya apa? Agar kemudian selama Ramadan kita dibentuk menjadi orang yang kemudian menjaga hawa nafsu kita, mengontrol. Agar tidak seperti orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka.
orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang dan seterusnya gitu ya. Kemudian setan dibelenggu. Nah, jadi jangan nyalahin setan ketika kemudian selama Ramadan kita masih maksiat. Gara-gara godaan setan nih orang ngagodin. Nah, wah bisa ya. Allah mengabarkan ya setan selama Ramadan dibelenggu. Artinya ketika orang masih bermaksiat di bulan Ramadan, masih ngagodin di bulan Ramadan, berarti hawa nafsunya belum dia kontrol. Hawa nafsunya yang kemudian dia tidak bisa kendali. Ya, dia mengikuti hawa nafsu. Untuk sholat, untuk puasa, dan seterusnya. Itu bukan karena godaan setan. Tapi hawa nafsu. Itu, ya. Maka itu diantaranya yang kemudian disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Jadi Syahrul Mubarak di mana kemudian orang-orang berpuasa melaksanakan ketaatan, ya, menjauhi kemaksiatan, ya. Kemudian pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya sehingga kemudian orang berbondong-bondong untuk melakukan amal kebaikan, ya, amal soleh dan seterusnya. Sementara pintu maksiat ditutup serapat-rapatnya, maka orang-orang hari ini ya artis-artis mendadak berhijab. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan istiqomah, kan? Nah, itu doanya begitu. Mudah-mudahan istiqomah kita doakan. Kenapa? Karena tahu ini Ramadan, bulan yang dimuliakan, sehingga orang yang biasanya juga kemudian mengumbar aurat nggak mau menodai kesucian Ramadan gitu. Kan gitu ya. Jadi bagi kita mah ya harus lebih daripada itu. Mengistiqomahkan ketaatan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai sucina Ramadan teh dikotori dengan perbuatan kita yang kemudian bermaksiat. Nah, itu keutamaan yang lainnya. Jadi itu luar biasa teman-teman. Jadi bulan Ramadan ini bulan juga yang kemudian penuh keberkahan, ya. Selain daripada kemudian tadi diturunkannya Al-Quran, juga dengan adanya syariat puasa itu membentuk kemudian empati, simpati kita, sehingga mudah ya. Jadi mudah berbagi teman-teman semua, ya. Mudah berbagi, dan itu kemudian mendatangkan keberkahan, ya. Ketika bersama kaum muslimin seperti itu saling mencintai dengan kemudian saling berbagi, itu keberkahannya turun, ya, luar biasa. Dan bukan hanya itu, tadi yang ketiga teman-teman semua, ada juga kemudian kabar bahwa surga itu, pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Masya Allah. Masya Allah, ini kan luar biasa, kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, ya. Dan kabar biasa untuk orang yang tidak beriman. Alhamdulillah, ya, benar-benar kita tidak termasuk orang di dalamnya yang tidak bergembira sore itu ketika mendapat kabar itu bahwa pintu surga itu dibuka lebar-lebar, ya. Maka ketika pintu surga itu dibuka lebar-lebar, harusnya kita bersemangat, ya. Wah, iya. Waktu yang tepat untuk kemudian melaksanakan amal soleh, ya. Melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya, gitu. Amal soleh yang brutal, wah, brutal, ya. Ya semuanya dikerjakan, sholat fardunya, sholat sunnahnya, ya, dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk berbagi takjil, ya, tadi, ya. Itu tadi kabarkan oleh Ustaz Fahmi, berbagi takjil. Nah, ngomong-ngomong berbagi takjil, teman-teman OSIS ini dari Bang Yasi punya program, Ustaz, ya, punya program untuk kemudian bagi-bagi takjil dan membuka selebar-lebarnya pintu donasi dari teman-teman semuanya yang mau kemudian ikut partisipasi dalam bagian takjil yang dilaksanakan oleh teman-teman OSIS, ya. Silahkan, ya, ditransfer, ya, kalau punya uang, dikerahkan tenaganya kalau punya tenaga, ya, dibantu teman-teman OSISnya kalau punya waktu, ya, silahkan, ya. Berarti bisa dengan berbagai cara, ya, tadi. Betul. Kalau kemudian punya harta dengan harta, punya tenaga dengan tenaga, punya waktu dengan waktunya, ya. Semoga uang duit mah ya, semoga misalnya, tapi di masjid aja pembagian takjil, mantuan atau ngubah-ngubah piringna, ya. Nyayogikan membagikan takjilna, kan, gitu. Membagikan takjilnya, ya. Syukur-syukur bisa kabeh. Duit walaupun tidak seberapa donasi, tenaga walaupun tidak seberapa kita bantu, waktu walaupun tidak banyak, ya, kita laksanakan. Nah, kita korbankan, luar biasa. Nah, itu keutamaan lainnya di bulan Ramadan seperti itu. Maka sayang sekali kalau kita menodainya, itu, ya. Allah sudah memuliakan bulan Ramadan dengan berbagai macam keutamaan, tapi kita menodainya dengan kemudian melakukan kemaksiatan. Nauzubillah.
Ya, kemana lagi kita. Berikutnya Ustaz, masih ada nggak keutamaan Ustaz? Masih. Konon katanya di bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Betul. Betul demikian sih. Dalam hadis yang sangat panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ya, dalam hadis riwayat dari Imam Ibnu Huzamah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan baik yang sunnah, ya, pada bulan Ramadan, maka ia akan diganjar pahala seperti menunaikan suatu kewajiban yang fardu pada bulan yang lain. Jadi kalau misalnya kita ngamalin amalan yang sunnah, baca Quran sunnah, taraweh sunnah, rawatib sunnah, nafilah sunnah, kemudian duha sunnah, tahajud sunnah, itu semuanya, ya, akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan fardu, pahala fardu. Biasa. Kalau sebelum Ramadan, sebanyak apapun amalan sunnah kita, itu nggak bisa mengalahkan, ya, amalan fardu kita, nggak bisa. Ya, misalnya sholat tahajud juga 10 rakaat misalnya 20 rakaat tidak bisa mengalahkan pahala subuh 2 rakaat, ya, begitu. Tetap aja itu pahala sunnah. Tapi di bulan Ramadan kalian melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat itu diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala. Masya Allah. Jadi berlomba-lomba dalam seperti pahala fardu. Apalagi kemudian melaksanakan amalan fardu. Ya, Nabi mengatakan siapa yang menunaikan kewajiban yang fardu, ya, di bulan Ramadan ia diganjar pahala sama dengan orang yang mengerjakan 70 kali kewajiban tersebut di bulan 70 kali. Kebayang sholat subuh sekali diganjarkan 70 kali. Kan ayat kan sholat subuh 70 kali berturut-turut. Itu luar biasa. Jadi sayang kalau kita kemudian melewatkan Ramadan dengan tidak mengisi dengan amal soleh. Yang pertama ya jelas yang wajib dulu, ya, kita penuhi yang wajib, sholat yang wajib. Maka berkaitan dengan Ramadan itu, maka yang pertama kita hiasi isi Ramadan ini yang pertama dengan meningkatkan amal fardu kita. Meningkatkan itu berarti yang pertama jelas dikerjakan. Jangan sampai bolong, sholat yang 5 waktu itu wajib, ya. Jangan sampai kita puasa tapi kita tidak sholat. Nah, kan keliru begitu pemahamannya. Nah, sholatnya ditingkatkan. Kalau misalnya bagi yang laki-laki berjamaah di masjid tempatnya, gitu. Afdalnya gitu. Kemudian beranjak kepada yang sunnah. Yang sunnah-sunnahnya silakan lengkapi, perbanyak, ya. Taraweh, ya, mau suur jamaah, ya, setelah salat isya kemudian taraweh. Buat pengajian kultumnya ada, kemudian ikut tadarusnya berjamaah juga, banyakan maksudnya, ya, itu luar biasa. Silakan. Apalagi punya target sendiri-sendiri ingin khatam satu kali minimal dalam 1 bulan itu, silakan, itu luar biasa. Jadi amalan fardunya dan amalan sunnahnya silakan, ya. Di bulan Ramadan akan dilipat gandakan setiap amal yang kemudian kita kerjakan. Mudah-mudahan itu jadi karena belum tentu kita ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Maka ketika datang Ramadan tahun ini, maka jangan disia-siakan. Lewat begitu. Harus diisi dengan amal soleh. Mantap ini. Betul jadi teman-teman semua, kalau kemudian melaksanakan sebuah amal soleh di bulan Ramadan itu kemudian dilipat gandakan, ya, pahalanya. Yang sunnah, kalau kita melaksanakan amalan sunnah itu diganjar sebagaimana amalan wajib di bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakan amalan wajib, wah itu luar biasa, ya, diganjar sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Yang ayat sholat subuh sekali waktu 70 kali. Wah, yang selek-lok ketemu guys ngajongkeng juga nanya. Maka luar biasa, kita kalau mau sholat subuh saja itu di bulan Ramadan, Masya Allah. Maka amalan wajib tadi kata Ustaz ini itu dilaksanakan, tidak boleh dilewatkan, ya. Karena bisa jadi kalau amalan baiknya itu dilipat gandakan pahalanya, kemaksiatan juga, Masya Allah, alhamdulillah, ya, kalau kemaksiatan itu dilipat gandakan juga teman-teman semua dosanya. Hati-hati berarti, ya. Jadi ya, ini harus hati-hati nih, ya, hati-hati. Kalau amalan wajib dilipat gandakan bisa jadi amalan
yang salah pun, kemaksiatan pun dilipat gandakan dosanya. Nauzubillah semua nauzubillah. Maka kita harus hati-hati. Nah, apalagi nih, Ustaz, ya Allah makin banyak nih ya pembendaharaan keistimewaan bulan Ramadan ya di tengah-tengah kita. Ada satu malam yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ada satu malam di bulan Ramadan, ya, yang itu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, mama adraka ma lailatul qadr. Jadi Lailatul Qadar, ya, malam qadar gitu ya. Jadi keutamaan yang lainnya yang ada di bulan Ramadan adalah Allah menurunkan satu malam yang itu lebih mulia, lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Ya. Dimana ketika kita beramal di malam itu, ya, maka Allah ganjar itu satu amal itu dengan 1000 kali bulan gitu. Ya. Bertahun dah. 83 tahun lebih. Gitu. Ya. Masya Allah. Jadi kemudian apa namanya? Lailatul Qadri min khairu min alfi syahr. Jadi malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi apa namanya? Itu ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan Nabi mengatakan dalam hari-hari, dalam malam-malam yang ganjil di bulan Ramadan, maka sunnahnya kita beriktikaf. Baik yang laki-laki maupun perempuan silakan, boleh. Ya. Biasanya memang yang terbiasa itikaf adalah yang laki-laki. Tapi yang perempuan juga tidak masalah kalau tempatnya memang kondisi. Ya, udah biasa misalnya satu masjid mengadakan itikaf tidak hanya laki-laki tapi ada ibu-ibu atau perempuan, bisa silakan. Ya dipisah. Misalnya kan masjid yang besar itu ada lantai 2, lantai 1. Nah, lantai 2 bisa digunakan untuk perempuan ya, terjaga auratnya dan seterusnya ketika melaksanakan itikaf, tidak bercampur dengan laki-laki. Itu utamanya luar biasa. Ya. Apalagi kita menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan itu dengan harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapatkan Lailatul Qadar. Baca Quran, zikir di masjid kan. Itikaf itu kan berdiam diri di masjid dengan taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasi ya itikaf itu dengan amalan-amalan soleh yang kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Zikirnya, apa namanya, baca Qur'annya, thalabul ilminya, misalnya ada pengajiannya dan seterusnya, sholat-sholat sunnah. Nah, Lailatul Qadar itu menjadi keistimewaan yang Allah turunkan di bulan. Karena di bulan lain nggak ada. Nggak ada. Setahun sekali. Aniji. Gitu, di bulan dan itu disembunyikan lagi teman-teman semua. Ya, luar biasa. Maka, masya Allah ya. Luar biasa ini bulan Ramadan ini teman-teman semua banyak sekali keutamaan. Ya. Banyak sekali keutamaan. Maka jangan sampai dilewatkan teman-teman semua. Terus isi kegiatan kita selama bulan Ramadan ini sampai akhir itu dengan amal sunnah. Hindarkan diri dari amal-amal salah teman-teman semua ya. Hindarin. Karena ya godaan langsung baik. Skip godaan, skip. Lewat guys. Ulah digugu lah tuh godaan. Karena setan udah dibelenggu, tinggal hawa nafsu ya teman-teman semua nih. Tinggal hawa nafsu kita ya. Jadi kalau ada orang udah ciri-ciri ya rek ngakibah ya. Nggak sangkat atau di layanan. Hindari. Ngomong anu ngajak godin mah geus. Lewat skip ya. Nah, maka itu teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa namanya Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelum ya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik ya. Dan kita juga kemudian mendapatkan predikat takwa ya saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan predikat takwa. Ya. Apa cirinya? Cirinya adalah pasca Ramadan kita jadi makin baik ya saja. Makin baik, makin rajin, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya makin rajin ya. Gitu teman-teman semua. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keutamaan-keutamaan yang sudah kita ketahui itu mendorong kita untuk kemudian semakin menghidupkan bulan
Ramadan. Baca Qurannya hidupin, tarawihnya nggak ditinggalin ya. Kemudian dia berbakti pada orang tuanya juga semakin ditingkatkan seperti itu. Belajarnya makin rajin ya. Dan seterusnya. Semua amal soleh itu kemudian kita laksanakan. Dan setiap amal yang salah, kemaksiatan ya, kita jauhi. Kita tinggal ya. Closing statement mungkin Zan, terakhir. Ya, maka dengan begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan, kita tidak boleh melewatkannya dengan sia-sia, tidak boleh melewatkannya hanya mengganti jam makan kita yang asalnya siang menjadi malam, ya tidak sekedar kemudian mengganti jam makan kita, tapi kita memaknai bahwa Ramadan adalah bulan Syahrul Mubarak, ya, bulan penuh keberkahan, bulan penuh pahala berlimpah. Maka kita hiasi dengan amal soleh, ya, kita hiasi dengan membaca Quran, kita hiasi dengan thalabul ilmi, kita hiasi dengan amal-amal kebaikan yang lain. Termasuk satu lagi ada keutamaan bulan Ramadan. Satu lagi, salah satunya adalah ada 3 doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi mustajab, nggak ada hijab ketika orang yang sedang puasa menjelang buka itu dia berdoa kepada Allah, maka itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang adil dan doa orang yang terzalimi. Jadi tiga doa yang tidak akan tertolak itu, satu orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka, kemudian yang kedua pemimpin yang adil, ya. Yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Ya, itu mustajab dong. Ini kesempatan kita berdoa ya, kalau selama ini kemudian doa gitu. Nah, ini waktu mustajab nih kalau kita berpuasa hendak berbuka, langsung habak, blok. Nah, ya barang 5 menit sebelum waktu buka kita berdoa dulu, sabar, santai. Sampai zikir kan, zikir kemudian berdoa, itu panjatkan doa-doa yang kita inginkan di waktu itu karena waktu mustajab. Nah, itu terakhir keutamaan dari bulan Ramadan ya adalah dikabulkannya doa, mustajabnya doa-doa kita, waktu mustajabnya doa kita. Kapan? Saat kita mau berbuka puasa ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semakin semangat ya mengisi bulan Ramadannya, dan kita dijauhkan dari aktivitas-aktivitas yang buruk, aktivitas maksiat yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup dengan membaca istighfar Ramadan bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.